Halo saudara, Anda menyaksikan Noken News, rangkuman berita pilihan redaksi kami hari ini, Jumat 3 April 2020, bersama saya, Feni Mauren. Pemirsa, 2 pasien COVID-19 di Papua dalam pemantauan khusus oleh tim medis. Hal ini disebabkan pasien tersebut sudah ada penyakit penyerta. Kembali 2 pasien positif COVID-19 mendapat perhatian khusus oleh tim medis di Papua. Hal ini disebabkan ada penyakit penyerta dalam tubuh pasien tersebut. Penyakit penyerta atau bawaan yang dialami pasien yaitu paru menahun plus gula dan ada masalah pada jantung. Jubir Satgas Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Papua Silwanus Sumule menjelaskan, sampai saat ini tim medis sedang memantau secara khusus 2 pasien positif COVID-19. Sakit sedang plus karena faktor usia. Jadi ada COVID tetapi dia mempunyai penyakit penyerta. Ada masalah di penyakit penyerta ya adalah penyakit paru menahun plus dia juga ada penyakit ada gula dan ada masalah di jantung sehingga perlu pemantauan khusus. Ini mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Mohon doa restu daripada seluruh masyarakat Papua sebagaimana yang kami sampaikan semalam. Kami berharap masyarakat tetap mendoakan untuk 1 pasien kita yang sakit berat dan saat ini menggunakan alat bantu napas. Selain adanya faktor penyakit penyerta tersebut, 2 pasien usianya sudah tidak muda lagi atau lanjut usia. Afid Indarto melaporkan untuk Noken Live. Pemda Provinsi Papua terus menghimbau masyarakat untuk mematuhi social distancing dalam memutus mata rantai paparan virus corona. Untuk memutus mata rantai paparan COVID-19 di Papua, Ketua Harian Satgas Papua Willem Manderi menghimbau masyarakat mematuhi social distancing. Penerapan ini berlaku dimulai dari lingkungan, perkantoran, fasilitas umum, hingga tempat keramaian lainnya. Selain itu, tim juga melakukan penyemprotan disinfektan di gedung perkantoran, tempat ibadah, hingga perumahan warga. Ketua Harian Satgas Provinsi Papua Willem Manderi mengatakan tingkat paparan virus tersebut terjadi di Papua. Oleh karena itu, social distancing kunci utama memutus mata rantai sebaran. Seluruh masyarakat untuk melaksanakan tindakan physical distancing di lingkungan perkantoran, area kerja, fasilitas umum, baik juga itu di kendaraan umum, ya, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat keramaian lainnya. Yang berikut adalah melaksanakan disinfektan di gedung perkantoran, tempat ibadah, dan perumahan. Ya, harus selalu melakukan itu sehingga ini upaya untuk mencegah penyebaran virus ini. Dan yang berikut adalah melaksanakan kegiatan operasional berkaitan dengan sekretariat pos komando di berbagai daerah seperti itu, sehingga kita bisa mendapat informasi lebih akurat, lebih baik, sehingga ini menjadi dasar untuk pertimbangan-pertimbangan selanjutnya untuk pemerintah daerah. Saya kira itu himbauan kami selaku Ketua Harian Satgas Provinsi Papua untuk semua daerah di Provinsi Papua. Saya kira itu. Willem menambahkan pihaknya akan mengoptimalkan posko-posko di berbagai wilayah dalam meminimalkan paparan COVID-19. Afid Indarto melaporkan untuk Noken Live. Pemirsa, pertanggal 2 April kemarin, jumlah pasien positif virus corona di Papua terus bertambah. Kami adalah pertahanan terakhir. Kasus COVID-19 pertanggal 2 April terus bertambah. Hal ini disampaikan juru bicara Satgas Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Papua Silwanus Sumule.
Menurut data Satgas Pengendalian Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Papua, di mana pertanggal 2 dini hari kasus COVID bertambah menjadi 3 orang, sehingga totalnya menjadi 13 kasus. Sementara jumlah orang dalam pemantauan sebanyak 7.040 orang dan pasien dalam pengawasan sebanyak 42. Jubir Satgas Pengendalian Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Papua Silwanus Sumule menjelaskan, tambahan 3 pasien positif berada pada Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Progres kerja besar kita di Provinsi Papua menyangkut pencegahan, pengendalian, dan penanganan terhadap COVID-19 per tanggal 2 April 2020. Data yang kami dapatkan per jam 19.00 waktu Indonesia Timur. Kalau sebelumnya di hari kemarin saya sampaikan 10 kasus positif. Hari ini saya harus menyampaikan bahwa ada peningkatan 3 kasus. Jadi hari ini ada 13 kasus positif. Ada sembuh 2, tidak ada yang meninggal. Jumlah orang dalam pemantauan sebanyak 7.040 dan jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 42. Untuk diketahui, sebarannya 3 kasus tersebut, 2 di Kabupaten Jayapura dan 1 di Kota Jayapura. Afid Indarto melaporkan untuk Noken Live. Kepala Dinas Pendidikan Papua himbau orang tua berperan aktif mendidik anak selama pandemi corona. Pasca viralnya video penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok remaja terhadap seorang anak beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua menghimbau kepada orang tua remaja terduga pelaku untuk bertanggung jawab atas kasus tersebut. Christian Sohilait mengatakan para orang tua harusnya memberikan pemahaman dan pendidikan yang baik kepada anak-anak agar tidak melakukan kekerasan atau penganiayaan. Yang hari ini sedang menelantarkan anak-anaknya, baik sebagai anak-anak aibor, anak-anak bapak ibu harus bertanggung jawab untuk anak-anak ini, begitu. Karena anak-anak ini kita yang melahirkan mereka, karena itu kita harus bertanggung jawab mereka punya kehidupan. Tidak bisa saat ini setelah mereka ada dalam kasus hukum, baru kita rame-rame datang bahwa bilang ini saya punya keluarga, ini saya punya anak, saya punya. Loh, terus tanggung jawab kalian selama ini sebagai orang tua ada di mana? Begitu. Kalau saya ingin menekankan kepada orang tua ini satu pelajaran baik kepada kita. Kami untung kita punya perdasi pendidikan, kita belum ada perdasi pendidikan. Kalau perdasi pendidikan sudah ada, yang memberikan kewenangan kepada kita untuk memberikan hukuman kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab, saya pikir kita akan lakukan. Tapi saya pikir tidak ada. Begitu. Karena itu saya pikir kita menunggu teman-teman Polda, mereka lakukan proses hukum secara baik. Kita harap segala hal dapat diselesaikan dengan baik. Saya pikir itu. Tak hanya itu, mantan Sekda Lanijaya ini juga melihat langsung para terduga pelaku yang saat ini telah ditahan di Polda Papua. Christian menambahkan saat ini penyidik Reskrimum Polda Papua masih melakukan penyelidikan terhadap kasus penganiayaan tersebut agar memberikan efek jerah kepada para pelaku. Sebelumnya di hari yang sama, Christian juga mengunjungi korban penganiayaan di rumahnya di Argapura Kanon sekaligus memberikan bantuan kepada korban. Ia juga berpesan kepada orang tua korban agar menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Rifan Donai melaporkan untuk Noken Live. Bupati Paniai Mekinawipa langsung turun tangan distribusikan alkes ke beberapa kabupaten di wilayah adat Mepago. Memiliki profesi sebagai pilot, Bupati Paniai Mekinawipa langsung mendistribusikan alat kesehatan ke ibu kota Kabupaten Paniai di Enaro Tali. Bupati Paniai Mekinawipa mengatakan pendistribusian alat kesehatan tidak hanya dilakukan di Paniai, tetapi juga akan didistribusikan ke beberapa kabupaten sekitar. Menurutnya dengan adanya alat kesehatan tersebut, maka kebutuhan tenaga medis sudah terpenuhi guna pelayanan di rumah sakit. Apalagi dalam menghadapi pandemi corona, di mana tenaga medis sebagai garda terdepan harus safety dalam menghadapi pasien COVID-19.
Sudah. Oke, jadi tadi itu dengan pesawat Tariku sudah supply alkes ke Enaro Bali untuk Kabupaten Banyai, dan juga DIY juga jumlahnya di. Jadi hari ini sudah, besok lagi kita akan supply untuk Nabire dan juga untuk Banyai, tapi semua di Banyai di Enaro. Harapan kita supaya semua alkes ini bisa standby dan setelah itu pelayanan akan jalan. Saya pikir itu. Terima kasih. Bupati Meki Nawipa meminta masyarakat Paniai untuk taat pada himbauan pemerintah dengan tidak melakukan aktivitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran virus corona dan dengan menjaga pola hidup yang sehat. Sebelumnya, Meki Nawipa menyatakan perang melawan corona dengan menyumbangkan 1 pesawat untuk mendistribusikan alat kesehatan di sejumlah kabupaten di wilayah Mepago, yakni Paniai, Dogiai, dan Diai. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di hari ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui ruang informasi Anda melalui website kami dengan alamat www.nokenlive.com. Saya Feni Mauren, sampai jumpa.